kembali lagi ke Intensive Education Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk mencari seluruh himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri. Himpunan penyelesaian ini pasti ada interval tertentu untuk X yang diminta. Berapa sampai berapa intervalnya. Ada 3 bentuk persamaan. Jika sin X sama dengan sin A, berarti X berapa saja yang memenuhi, seperti ini rumusnya. Kenapa A? Karena ini dikondisikan di kuadran 1. Kenapa 180 min A? Karena itu dikondisikan di kuadran 2. Karena sin bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Untuk bentuk persamaan cos, X yang memenuhi ada 2 kemungkinan, A dan min A. A karena di kuadran 1, cos positif di kuadran 1, min A teori sudut negatif yaitu di kuadran 4. Untuk K kali 360 ini adalah merupakan putaran periodenya. Tangen. Persamaan tangen hanya ada satu yang memenuhi yaitu A plus K 180. Karena tangen memang periodenya hanya 180, ada di kuadran 1. Untuk bentuk yang keempat, ini bentuk yang kompleks. Perhatikan di sini sudut harus sama-sama X, tapi di sini yang dilibatkan cos sekaligus sin. Berarti teman-teman harus benar-benar membedakan koefisien A dan B-nya untuk cos dan sin itu ya. Karena A cos X plus B sin X itu harus dirubah ke dalam persamaan cos, yaitu berupa K dikali cos X min alpha. Untuk C di sini suatu konstanta diketahui di soal. Terus bagaimana untuk mencari K? Berarti K harus kita goras antara koefisien cos dan koefisien sin. Kita kuadratkan. Untuk mencari alfa berarti kita pakai arkes atau inverse dari tangen B per A. Ini perlu diperhatikan. Di sini tidak harus B per A. Yang penting adalah B ini koefisien sin, A koefisien cos. Ketukar juga nggak apa-apa asalkan yang di atas itu harus koefisien dari sin. Nah, yang bawah itu koefisien dari cos. Untuk A, B, dan A itu hanya masalah simbol. Kita ke contoh soal. Di sini kita disuruh mencari semua nilai X yang mungkin ya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini. X yang diminta antara 0 sampai 360 derajat. Kita sendirikan dulu sinnya. Jadi sin kuadrat X plus 30 sama dengan 1. Karena ini masih kuadrat, berarti sin X plus 30 itu sama dengan akar 1. Ya. Jadi bisa 1 atau min 1. Selanjutnya kita bikin sin juga ini, 1 dan min 1. Sesuai dengan rumusnya, harus sin sama dengan sin. Jadi sin X plus 30 derajat itu sama dengan sin 90. Begitu juga dengan yang min 1. Jadi sin X plus 30 derajat sama dengan sin min 1 berarti di 270 derajat. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk rumusnya. Kita langsung ke X plus 30 derajat sama dengan 90 plus K 360. Ini X1. Jadi X1 sama dengan 30 pindah, jadi 60 plus K 360.
Kemungkinan kedua berarti 180 min 90 plus K 360. Berarti untuk X2 setelah 30 kita pindah, hasilnya sama dengan X1 tadi ya. Nah, sekarang untuk yang sebelah sini berarti X plus 30, ini berarti X3 sama dengan 270 plus K 360. Jadi X3 sama dengan 240 derajat plus K 360. Kemungkinan kedua berarti di sini X4 180 min 270 plus K 360. Jadi X4 sama dengan ini minus 90, 30 pindah jadi min juga, jadi min 120 derajat plus K 360. Jadi kita punya 4 kemungkinan X1, tapi ini kita hitung satu aja ya karena ini sama. Berarti ada 1, 2, dan 3. Kita tulis kembali X1 dan X2 tadi 60 plus K360, X3 nya 240 plus K360, X4 nya min 120 plus K360. Kita coba untuk K sama dengan 0, berarti yang memenuhi, kalau K kita masukkan hasilnya 60 derajat. Ini masih memenuhi interval yang diminta. Kalau 0 kita masukkan ke sini, ditemukan X3 nya 240, juga masih dalam interval. Untuk X4, jika 0 nya kita masukkan, menghasilkan min 120 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena di luar interval. Untuk K sama dengan 1, kita masukkan K-nya 1, berarti 60 ditambah 360. Berarti ini tidak memenuhi. 1 kita masukkan ke sini, hasilnya 600 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Jika 1 kita masukkan ke sini, 240 derajat. Memenuhi. Jadi untuk K sama dengan 2 nggak perlu kita coba karena itu sudah besar sekali, hasilnya sudah di luar interval yang diminta. Berarti HP sudah kita temukan. Himpunan penyelesaiannya yang memenuhi berarti 60 derajat dan 240 derajat. Itu jawaban untuk nomor 1. Nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal berikut dengan interval X yang tetap sama antara 0 sampai 360. Ini cosnya ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2. Dan ruasnya yang sebelah kanan sudah 0, berarti kita faktorkan. Atau lebih nyamannya kita pindah ke belakang. Kita faktorkan seperti aljabar. Berarti cos 2x 2 dan 1, supaya ini plus 1 berarti ini plus, yang ini min. Kita punya 2, berarti cos 2x plus 2 sama dengan 0, atau cos 2x sama dengan 1. Cos 2x sama dengan min 2. Nah, ini tidak ada yang memenuhi ya, karena cos 2x itu maksimum 1, minimum min 1. Jadi ini selesai, tidak bisa dicari HP untuk mencari X. Kita lanjut ke yang kedua. Cos 2x sama dengan 1, itu cos berapa? 1 adalah cos 0 derajat. Karena sudah bentuk cos sama dengan cos, kita masuk ke rumus untuk persamaan cos. Di situ ada
X1 sama dengan 0 plus, karena di sini 2 ya, berarti di sini 2x1 sama dengan 0 plus K 360. X1 sama dengan, berarti ini harus kita bagi 2. Jadi 0 plus K 180. Kita mencari X2. Berarti 2x2 sama dengan min 0 plus K 360. X2 sama dengan, sama dibagi 2, jadi 0 plus K 180. Selanjutnya kita uji coba untuk K yang memenuhi. K-nya itu himpunan bilangan bulat, jadi bisa dicoba semua himpunan bilangan bulat. Sebenarnya ini dianggap sama bisa ya, karena persis. Berarti kita coba kalau K-nya 0, berarti hasilnya 0 derajat. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, berarti 0 ditambah 180 derajat. Memenuhi juga. K sama dengan 2, jadi 0 ditambah 2 kali 180, 360 derajat, memenuhi. Untuk K3 sudah hasilnya 540, berarti melebihi dari interval yang diminta. Jadi HP-nya 0, 180, 360 derajat. Untuk contoh nomor 3, akar 3 tangan 3x min 15 derajat sama dengan 1. Harus kita sendirikan trigonometrinya, berarti tan 3x min 15 sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3 harus kita jadikan tan. Tan berapa yang nilainya 1 per akar 3? Kita lihat di tabel pada video sebelumnya. 1 per akar 3 atau kalau dirasionalkan hasilnya sepertiga akar 3. Itu nilainya sama dengan tangen 30 derajat. Karena sudah tan sama dengan tan, kita masuk ke dalam rumus persamaan. Tan hanya satu kemungkinan ya. Berarti 3x min 15 sama dengan 30 plus K 180. Jadi tan beda sendiri, periodenya 180. Ini X kita sendirikan, min 15 pindah, jadi seperti ini. Dan karena masih 3x harus kita bagi 3. Jadi X sama dengan 15 derajat plus K 60 derajat. Hanya ada satu X. Kita coba untuk K sama dengan 0, maka X nya nilainya 15. Memenuhi ya, 15. Untuk K sama dengan 1, berarti X nya 15 ditambah 60, 75 derajat, juga memenuhi. K sama dengan 2, 15 ditambah 2 kali 160, 135, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3, 15 derajat ditambah 3 kali 60, berarti 195, memenuhi. K sama dengan 4, 15 ditambah 4 dikali 60, 255, memenuhi juga. K sama dengan 5, X nya 15 ditambah 5 kali 60, 315, memenuhi. K sama dengan 6, 15 ditambah 6 kali 60, berarti 375 derajat. Nah, ini sudah melebihi HP yang diminta. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 3 itu 15, 75, 135,
195, 255, dan 315 derajat. Nomor 4, akar 2 cos 3x dan min akar 6 sin 3x. Di sini gabungan antara cos dan sin, berarti kita harus merubah mereka menjadi bentuk yang rumus keempat tadi. Harus kita jadikan bentuk cos. Untuk koefisien cos kita namakan A. Untuk koefisien sin kita namakan B. Kita mencari K. Ini C ya berarti. Kita mencari K itu berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar dari 2 ditambah 6, berarti akar 8. Atau disederhanakan jadi 2 akar 2. Untuk mencari alfa. Alfa kita pakai arkes tangen. Tangen adalah sin per cos, berarti min akar 6 per akar 2. Jadi arkes tangen minus akar 3. Tangen negatif itu ada di kuadran 2 dan 4. Terus kita pilih yang mana? Coba perhatikan. Dia sinnya negatif. 2 dan 4, di 2 itu sin positif, cos negatif. Kalau di 4 itu sin negatif, cos positif. Berarti sesuai dengan soal ini, sin negatif, cosnya positif, berarti dia ada di kuadran 4. Jadi min akar 3 itu kan 60. 60 kalau di kuadran 4 berarti 360 min 60. Jadinya sama aja dengan arkes tangen 300 derajat. Sekarang kita rubah soal ini menjadi K cos X min alfa sama dengan C. Berarti 2 akar 2 cos X min 300 sama dengan akar 2. Cos kita sendirikan. Berarti akar 2 per 2 akar 2. Jadi cos X min 300 sama dengan setengah. Setengah itu kita jadikan cos berapa derajat? Itu cos 60 derajat. Setengah itu cos 60. Sudah bentuk cos sama dengan cos, kita langsung masuk ke dalam rumus himpunan penyelesaian. Berarti di sini X1 min 300 sama dengan 60 plus K 360. Atau X2 min 300 sama dengan min 60 plus K 360. Jadi X1 sama dengan pindah ruas 360 plus K 360. Untuk X2 ini pindah ruas berarti 240 plus K 360. Tugas kita sekarang mencari K-nya. Kita coba-coba sampai memenuhi interval. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X1-nya 360 derajat. Memenuhi ya, 360 ditambah 0. Untuk X2-nya, berarti kalau K-nya 0, 240 ditambah 0, jadi 240. Ini pun masih memenuhi interval. Jika K-nya 1, berarti X1 sama dengan 360 ditambah 1 kali 360, 720, sudah melebihi, tidak memenuhi. Untuk X2, 240 ditambah 1 kali 360, hasilnya 600, juga tidak memenuhi. Jadi
HP-nya sama dengan 240 dan 360 derajat. Sekian, kalau ada soal yang mau ditanyakan, silakan dikirim fotonya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.